Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sanudin. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Perbankan Syariah 2C, dengan NIM 12007068. Di sini saya akan mengerjakan UAS. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Rianda telah memberikan UAS ini dengan berbentuk video. Baik, dengan singkatnya waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, UAS di sini saya akan menjelaskan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, transaksi yang sesuai dengan syariat Islam atau dikenal juga sebagai transaksi syariah merupakan konsep penting dalam keuangan Islam yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Kita akan menjelajahi konsep transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan bagaimana menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang prinsip dasar dalam transaksi syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar transaksi syariah yaitu larangan riba. Yang kedua, larangan ghahar. Yang ketiga, larangan maisir. Terus yang selanjutnya, yang keduanya, jenis-jenis transaksi syariah yaitu murabahah, mudarobah, musyarakah, dan ijarah. Yang ketiga, menerapkan transaksi syariah dalam praktek pendidikan dan kesadaran, melakukan riset, menghindari produk dan layanan haram, mencari institusi keuangan syariah, melakukan konsultasi. Baik, yang pertama tadi yaitu larangan riba. Salah satu prinsip dasar dalam transaksi yang sesuai dengan syariat Islam adalah larangan riba. Riba yang secara harfiah berarti pertumbuhan atau penambahan, merujuk pada penambahan atau kelebihan yang dihasilkan dari transaksi pinjaman dengan bunga. Dalam Islam, riba dianggap tidak adil dan dilarang keras. Larangan yang kedua, larangan gharar. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidaktahuan yang berlebihan dalam transaksi. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi syariah harus menghindari khusus gharar. Yang ketiga, larangan maisir. Maisir merupakan istilah yang merujuk pada perjudian atau gambling atau spekulasi yang tidak adil dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, transaksi syariah harus menghindari unsur maisir. Yang keduanya tadi yaitu jenis-jenis transaksi syariah. Yang pertama, murabahah adalah jenis transaksi yang melibatkan pembelian barang dengan harga beli tambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, mudarabah. Mudarabah jenis transaksi yang melibatkan kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pemilik modal atau yang disebut dengan rab al-mal dan pengelola modal atau mudarik. Yang ketiga, musyarakah. Musyarakah adalah jenis transaksi yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat, ijarah. Ijarah adalah jenis transaksi yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu menerapkan transaksi syariah dalam praktek. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Langkah pertama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang transaksi syariah.
Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, atau konsultasi dengan para ahli keuangan Islam. Yang kedua, melakukan riset. Sebelum melakukan transaksi, penting untuk melakukan riset dan memperoleh informasi yang diperlukan. Ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba, gharar, atau maisir. Yang ketiga, menghindari produk dan layanan haram. Dalam transaksi syariah, penting untuk menghindari produk atau layanan yang haram seperti alkohol, babi, perjudian. Memiliki produk dan layanan yang halal menjadi prinsip penting dalam transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, mencari institusi keuangan syariah. Untuk transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, mencari institusi keuangan yang menawarkan produk dan layanan syariah merupakan langkah penting. Situasi keuangan ini telah mengikuti prinsip-prinsip syariah dan memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Yang kelima, melakukan konsultasi. Jika masih ragu atau tidak yakin atau tidak percaya dengan transaksi yang akan dilakukan, penting untuk melakukan konsultasi dengan para ahli atau ulama dalam hukum Islam. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih terperinci dan membantu dalam memastikan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi UAS kali ini, transaksi yang sesuai dengan syariat Islam melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir. Dalam transaksi syariah, ada beberapa jenis transaksi yang dapat digunakan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dalam praktek sehari-hari, penting untuk meningkatkan pemahaman, melakukan riset, menghindari produk haram, mencari institusi keuangan syariah, dan melakukan konsultasi dengan para ahli. Dengan mempraktikkan transaksi syariah, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih untuk telah mendengarkan saya menjelaskan UAS dengan materi transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tadi. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.